Bayangkan, Anda lagi santai ngecek layar portofolio Anda hari ini tanggal 1 Mei 2026, terus tiba-tiba Anda nemu satu saham bank daerah yang lagi nawarin dividen yield hampir 10%. 10% loh. Iya, itu kira-kira 4 kali lipatnya bunga deposito kan ya sekarang? Bener banget, 4 kali lipat. Dan seolah angka 10% itu nggak cukup bikin heboh forum saham, bank ini juga baru aja merekrut figur publik yang sangat ikonik ke jajaran komisarisnya, katanya sih buat beres-beres tata kelola. Nah, kalau udah ada sentimen figur ikonik begini, biasanya retail langsung bergerak. Pasti dong, tapi pertanyaannya, ini tuh too good to be true nggak sih? Terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Atau justru ini momentum emas yang jarang banget kejadian? Hari ini kita bakal bedah tuntas saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau yang kodenya BJBR. Kita langsung masuk aja ke ruang mesinnya. Setuju? Anggap aja hari ini kita berdua mengambil peran sebagai mentor saham dadakan buat Anda. Kita udah numpuk dan ngerangkum berbagai laporan sekuritas, dari Samuel, RHB, sampai Indo Premier. Terus kita juga gabungin data itu sama obrolan panas dari pergerakan bandarmologi di forum kayak Stockbit. Jadi siapin catatan Anda, karena kita bakal membongkar tesis investasi saham ini dari 3 pilar utama, fundamental, sentimen, dan terakhir, technical. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Kita mulai dari fundamentalnya dulu ya. Laporan kuartal pertama 2026 kan baru aja rilis tuh. Dan laba bersih mereka tembus di atas 410 miliar. NII atau pendapatan bunga bersihnya naik sekitar 12%. Terus LDR membaik ke angka 83%. Di permukaan mesinnya kelihatan sehat banget. Iya, angkanya solid untuk ukuran kuartal 1. Tapi, bentar, waktu saya mundur sedikit dan ngecek laporan full year 2025 mereka, laba bersih entitas induknya itu justru turun drastis loh. Turun sekitar 15% ke 1,15 triliun. Nah, ada kontradiksi di sini. Laporan sekuritas bilang fundamental kuat, tapi laba induk tahun lalu anjlok. Gimana kita ngejelasin dua fakta ini? Ini poin yang sangat bagus. Kita harus bongkar anatomi dari penurunan laba itu. Di sektor perbankan, laba turun itu nggak selalu berarti bisnis mereka lagi boncos atau kalah saing. Kalau kita bedah laporan 2025 itu, penurunan utamanya itu murni dipicu oleh langkah pencadangan agresif. Maksudnya mereka sengaja motong laba mereka sendiri gitu? Tepat. Manajemen secara sadar dan sengaja memotong laba mereka untuk menyisihkan dana sebesar 1,2 triliun rupiah. Itu khusus untuk pencadangan kredit bermasalah atau NPL. Oh, wow, 1,2 triliun. Berarti mereka ngelihat bakal ada badai yang datang dari sisi debitur. Dan mereka milih buat pakai helm lebih awal ya. Bener sekali analoginya. Pakai helm duluan. NPL gross mereka kan naik mendekati 3%. Era suku bunga tinggi yang ditahan cukup lama sama bank sentral ini benar-benar mencekik cash flow debitur mereka. Terutama di segmen komersial dan UMKM. Jadi daripada mereka maksain bagi laba tinggi cuma buat kelihatan cantik di depan pemegang saham, mereka milih nahan uangnya buat bantalan resiko. Iya, langkah defensif yang cerdas. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita geser fokus kita dari laporan entitas induk ke laporan konsolidasi, yang artinya udah ngegabungin semua anak usahanya, laba grup itu justru naik hampir 9% ke 1,58 triliun. Tunggu-tunggu, induknya lagi nahan napas karena pencadangan, tapi secara grup malah cetak kenaikan laba. Berarti anak usahanya ini yang kerja keras ya? Nah, itu dia. Perbedaan ini ngebawa kita ke inisiatif strategis mereka yang paling masif saat ini, yaitu KUB, Kelompok Usaha Bank. Anda tahu kan, belakangan ini OJK lagi neken bank-bank daerah kecil buat menuhin modal inti 3 triliun. Iya, kalau nggak sampai 3 triliun, mereka diancam bakal turun kasta jadi BPR kan? Betul. Dan BJBR membaca aturan ini sebagai celah ekspansi yang brilian. Mereka masuk, lalu mengakuisisi porsi saham di Bank Bengkulu sekitar 15%, dan Bank Sultra sekitar 7%. Saya mulai paham polanya. Ini analoginya gini nih, BJBR ini lagi berevolusi. Dari yang tadinya cuma sekedar bank daerah untuk Jawa Barat dan Banten, sekarang berubah jadi semacam mothership atau kapal induk raksasa. Kapal induk. Saya suka istilah itu. Iya kan? Jadi bank-bank daerah yang lebih kecil ini, yang lagi panik karena mau tenggelam kena aturan modal OJK, akhirnya merapat ke kapal induk ini.
Sebagai imbalannya, BJBR-nya cuma kasih suntikan dana, tapi mereka juga menyewakan infrastruktur teknologi mereka. Benar banget. Ini manuver yang jauh lebih kompleks dari sekedar injeksi modal. Ini soal pengambil alihan ekosistem. BJBR itu kan punya aplikasi unggulan kayak KGB Pisan. Itu sistem digitalisasi kredit dari ujung ke ujung. Daripada Bank Bengkulu harus bakar duit miliaran buat bikin sistem IT dari nol yang belum tentu jalan, yang mending mereka numpang pakai sistem dari si kapal induk aja kan? Tepat. Eksekusinya sangat efisien secara capex atau belanja modal. Lewat mekanisme TAOB ini, BJBR bisa akses pasar baru di Sumatera dan Sulawesi tanpa harus repot bangun kantor cabang fisik dari tanah kosong. Mereka bisa garap captive market kayak ASN dan Pemda setempat lewat sistem fee sharing. Jadi kapal induk yang pegang kendali teknologi dan modal, sementara bank-bank kecil ini fungsinya jadi armada distributor di daerahnya masing-masing. Persis. Dan kontribusi dari armada anak usaha inilah yang menopang laba konsolidasi grup tetap hijau. Meskipun induknya lagi sibuk nambal risiko NPL dari UMKM lokal tadi. Masuk akal banget. Ekspansi yang murah tapi impactful. Nah, ngomongin soal murah, mari kita lihat harga sahamnya di pasar. Kalau kita bandingin valuasinya sama pesaing terdekat kayak BJTM, BJBR, ini sekarang ditransaksikan dengan price to book value atau PBV di kisaran 0,40 kali. Sangat undervalued ya, secara historis. Banget. Sementara BJTM itu ada di sekitar 0,60 kali. Belum lagi kalau kita lihat bank-bank Big Four nasional, angkanya udah terbang jauh di atas 2 kali. Jadi dengan PBV 0,40 ini, kita pada dasarnya lagi beli seluruh ekosistem kapal induk tadi dengan harga kurang dari setengah nilai bukunya. Ibaratnya Anda beli tiket pesawat kelas bisnis, lengkap dengan semua fasilitas premiumnya, tapi Anda cuma bayar pakai harga tiket kelas ekonomi yang paling murah. Cuma karena pesawatnya lagi ngelewatin area turbulensi suku bunga. Betul. Tapi sebagai mentor saham yang realistis, kita juga tahu kalau valuasi yang murah di atas kertas itu bisa selamanya berstatus murah kalau nggak ada arus dana yang masuk. Tepat. Fundamental sekuat apapun butuh katalis. Butuh sentimen untuk memicu euforia pasar. Dan kebetulan banget, minggu ini percikan api sentimen itu datang bertubi-tubi. Ini bawa kita ke pilar kedua diskusi kita hari ini, sentimen, tata kelola, dan bandarmologi. Apa sih yang bikin retail dan market maker tiba-tiba melirik saham ini lagi? Pemicu pertama yang paling jelas di depan mata adalah dividen jumbo. Hasil RUPST tanggal 28 April kemarin kan, baru aja mengesahkan pembagian dividen sekitar 900 miliar rupiah, atau jatuhnya sekitar Rp85 per lembar saham. Dengan harga saham yang sekarang lagi tertekan di bawah level 900, nominal dividen segitu secara matematis langsung bikin dividen yield mereka nyaris menyentuh 10%. Payout ratio-nya juga tinggi banget, mencapai 78%. Angka yield 10% ini benar-benar jadi anomali di tengah kondisi market yang lagi sideways begini. Ini berfungsi sebagai safety net atau jaring pengaman buat para dividend hunter. Iya kan, logikanya misal modal mereka tertahan karena harga sahamnya turun dikit, mereka tuh ngerasa aman karena udah ngantongin cash flow 10% langsung ke RDN mereka. Tapi jujur aja, dividen besar dari bank daerah itu kan bukan barang baru ya. Yang bikin forum saham benar-benar meledak minggu ini tuh justru susunan Dewan Komisaris yang baru disahkan. Ini dia yang paling menarik. Efek Susi. Mereka mengangkat Ibu Susi Puji Astuti sebagai komisaris utama independen. Gila sih ini. Waktu saya baca forum trader di Stockbit, retail tuh benar-benar lagi heboh, transparan banget. Banyak yang komentar, tolong bersihin bandar nakal di bank daerah. Atau ada yang nulis, in Bu Susi we trust. Sentimen retail lagi kuat banget di sini. Nah, yang sangat menarik di sini adalah untuk bagi bank daerah yang biasanya sangat identik dengan birokrasi dan kepentingan pemerintah lokal, masuknya figur yang punya integritas tinggi kayak beliau ini ngasih sinyal yang luar biasa kuat ke pasar. Bisa dibilang ini game changer buat GCG atau Good Corporate Governance mereka ya? Sangat game changer. Mekanismenya begini. Ketika investor institusi mau masuk, mereka itu punya metrik GCG yang ketat. Kalau mereka ngerasa tata kelola bank itu rawan intervensi politik lokal, mereka akan kasih premi resiko yang tinggi. Itu yang bikin harga saham tertahan. Tapi dengan masuknya sosok yang dikenal nggak kenal kompromi, premi resiko itu langsung dipangkas oleh pasar.
Oh, jadi pasar langsung merevaluasi saham ini dengan asumsi bahwa proses persetujuan kredit bakal jauh lebih bersih dan kebocoran dana bakal hilang. Dan sekedar catatan buat Anda yang mendengarkan, kita ngebahas ini murni dari kacamata respons sentimen pasar modal ya. Kita sama sekali nggak mengambil sisi politik apapun. Tentu. Di market, persepsi kolektif itu adalah segalanya. Persepsi yang diyakini bersama akan berubah menjadi likuiditas beli. Apalagi ini sejalan banget sama skor ESG mereka yang kebetulan lagi gencar-gencarnya didorong. Ah iya, ESG. Mereka belakangan gencar rilis Green Bonds kan? Terus ada program yang namanya BJB Mesra. Betul, BJB Mesra. Itu fasilitas kredit mikro tanpa bunga dan tanpa agunan untuk masyarakat akar rumput. Dan uniknya, penyalurannya lewat tempat ibadah untuk memotong rantai rentenir. Inisiatif ESG seperti ini, ditambah tata kelola baru, ngasih institusi justifikasi yang sangat solid untuk mulai akumulasi beli. Fundamental murah udah, sentimen lagi membara juga udah. Tapi, sebagai mentor saham yang baik buat Anda, kita nggak boleh biarin Anda beli kucing dalam karung dong. Ini ngebawa kita ke pilar ketiga, analisis teknikal dan makroekonomi. Karena eksekusi yang salah timing bisa ngerusak portofolio. Kapan nih waktu yang tepat buat masuk secara teknikal? Timeline paling krusial yang ada di depan mata kita sekarang adalah tanggal 7 Mei 2026. Itu cumdet dividennya. Tinggal hitungan hari dong ini. Berarti volatilitas bakal memuncak ya di zona waktu ini. Mari kita bedah grafiknya. Saat ini kan harga ada di kisaran 865 sampai 870-an. Secara indikator, MACD emang lagi ngasih sinyal buy. RSI juga ada di level 60, yang artinya momentum masih positif tapi belum overbought. Iya, pergerakan jangka pendeknya dikonfirmasi oleh MA50 yang ada di 863. Sementara support paling kuatnya dijaga oleh moving average 200 di kisaran 833. Tapi bentar deh, grafiknya emang kelihatan cantik. Tapi adakah resiko kita malah terjebak yang namanya dividend trap? Atau jangan-jangan harganya malah mentok di resistance? Nah, itu risiko nyata yang harus Anda waspadai. Kalau harga gagal nembus level resistance psikologis di 880, saham ini kemungkinan besar bakal cuma sideways atau jalan di tempat di rentang 858 sampai 880. Kenapa 880 ini berat? Karena banyak retail yang nyangkut di harga itu dari euforia masa lalu. Oh, kaum impas ya. Mereka yang nyangkut di atas, terus begitu harganya balik naik dikit ke 880, insting mereka langsung jualan cuma buat break even. Persis, itu menciptakan dinding resistance yang tebal jelang come date. Walaupun kalau dinding itu berhasil ditembus, target selanjutnya cukup lumayan, di 900 sampai 920. Tapi yang lebih menakutkan itu adalah aksi jual masif sehari setelahnya, tanggal 8 Mei. Hari X-date, mekanisme dividend trap yang brutal. Jadi logikanya orang-orang cuma numpang beli buat dapat hak dividen tanggal 7, terus tanggal 8 pagi mereka buang barang rame-rame. Kalau yieldnya 10%, jangan kaget kalau pas market open tanggal 8 Mei, portofolio Anda langsung minus 10%. Itulah makanya posisi masuk Anda menentukan time frame investasi Anda. Kalau Anda masuk sekarang, niat Anda harus untuk investasi long term, bukan swing trade harian. Setuju. Dan di luar urusan teknikal layar, ada satu lagi faktor hantu tak kasat mata yang bisa mengancam fundamental, risiko makroekonomi. Tadi di awal kita bahas laba mereka kan sempat kepotong gede karena pencadangan. Masalah utamanya tuh suku bunga acuan masih menekan net interest margin perbankan. Suku bunga mahal, ditambah sentimen geopolitik yang bikin harga minyak dan emas naik terus. Ini memperpanjang masa penderitaan perbankan yang harus ngasih bunga tinggi ke deposan. Tapi ada satu lagi ancaman makro yang spesifik banget buat BJBR. Apa tuh? Fenomena anomali cuaca El Nino. Tunggu. Apa hubungannya cuaca sama saham perbankan? Kayaknya kejauhan deh. Kelihatannya nggak nyambung ya. Tapi coba ingat, basis utama operasional mereka ada di mana? Jawa Barat. Oh, salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia? Nah, itu dia poinnya. Kalau El Nino bawa kekeringan ekstrim, siklus panen bakal rusak. Saat gagal panen, perputaran uang tunai di tingkat akar rumput langsung berhenti. Petani tiba-tiba kehilangan cash flow mereka. Terus karena mereka nggak pegang uang, mereka gagal bayar cicilan kredit traktor, atau warung pupuk langganan mereka ikutan sepi, dan akhirnya warungnya yang gagal bayar kredit UMKM ke bank daerah. Wow, efek domino ya jadinya. Sangat domino.
Bencana iklim langsung terkonversi jadi lonjakan angka NPL di buku kas BJBR. Dan kalau NPL naik tajam karena El Nino, manajemen mau nggak mau harus menyisihkan triliunan lagi untuk pencadangan di akhir 2026. Yang dampaknya, dividen tahun depan bisa dipangkas habis-habisan. Berarti, yield 10% yang lagi dielu-elukan hari ini tuh belum tentu terulang tahun depan kalau badai makronya benar-benar menghantam. Betul sekali. Itulah kenapa kita nggak boleh beli kucing dalam karung tanpa melihat rantai kausalitas makronya. Oke, luar biasa. Mari kita tarik kesimpulan dari sesi mentoring dadakan kita hari ini. Dari sudut pandang fundamental, BJBR ini menawarkan valuasi yang kelewat murah sebagai sebuah mothership yang lagi gencar mencaplok bank daerah kecil. Terus dari sisi sentimen tata kelola baru dan dividen masifnya, ini benar-benar disambut euforia likuiditas retail. Tapi, Anda butuh kehati-hatian teknikal jelang cum date dan kewaspadaan terhadap risiko makroekonomi kayak suku bunga dan El Nino. Rangkuman yang sangat komprehensif. Semuanya kembali lagi ke profil resiko Anda masing-masing. Sebelum kita tutup episode ini, saya mau ngajak Anda yang lagi mendengarkan untuk merenungkan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang nggak dibahas secara tertulis di laporan-laporan tadi. Dari tadi kita kan memuji-muji strategi mothership KUB mereka yang sukses narik Bank Bengkulu sama Sultra ya. Tapi coba Anda pikirkan skenario kebalikannya. Gimana kalau jangkar penyelamat ini justru pada akhirnya menjadi beban? Menarik. Skenario stres test yang sangat menantang. Iya kan? Logikanya gini, BJBR ini kan lagi berjuang lola efisiensinya sendiri. Mereka mati-matian nyisihin triliunan rupiah buat nambal kredit macet UMKM-nya gara-gara suku bunga. Dalam kondisi lagi megap-megap begitu, bisakah mereka sukses memikul beban untuk mendigitalisasi dan ngasih modal ke bank-bank daerah lain yang tertinggal? Integrasi budaya korporasi antar provinsi itu nggak pernah gampang. Apalagi bank yang diambil alih itu udah punya masalah struktural dari awal. Tepat. Gimana kalau ujung-ujungnya komitmen jadi mothership ini malah mengorbankan kualitas laba BJBR sendiri di masa depan? Dan tentunya mengorbankan dividen Anda nanti. Ini sesuatu yang harus Anda temukan jawabannya sendiri sebelum Anda mencet tombol buy di aplikasi sekuritas Anda. Sekali lagi, semua diskusi kita hari ini adalah bahan riset. Do your own research. Jangan cuma ikut-ikutan FOMO. Terima kasih sudah mendengarkan Deep Dive kita hari ini. Sampai jumpa di pembedahan saham berikutnya.